Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rosdi dan Bocah Keluarga Keren. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai BIMTEK Guru Belajar seri pembelajaran tatap muka secara terbatas, di mana di dalam guru belajar ini kita akan diberikan panduan mengenai aturan-aturan, dasar hukum dan ketentuan ketika mengadakan pembelajaran tatap muka yang secara terbatas. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini belum selesai teman-teman, bahkan sekarang sudah ada PPKM darurat gitu ya. Jadi kemungkinan besar pembelajaran tatap muka di tahun pembelajaran ini masih belum bisa dilakukan ya, bisa dilakukan hanya dalam tatap muka yang terbatas saja. Nah, oleh karena itu ini ada BIMTEK-nya yang bisa kita pelajari dan kita baca. Nah, untuk soal pretestnya yaitu sudah saya bahas kemarin, asesmen praprogramnya bisa teman-teman lihat. Nanti videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah mengenai konsep pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022 untuk guru. Nah, di sini kita bisa membaca ya teman-teman, nanti mulai dari latar belakang, landasan hukum, kemudian tujuan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kemudian manfaat pembelajarannya, ruang lingkup, ukuran keberhasilan, sampai pada kuis konsep dan refleksi ya. Ini yang udah tercentang seperti ini berarti tadinya udah saya lewati, tapi ini akan saya coba bahas atau saya review teman-teman. Yang pertama kita mulai dari latar belakang pembelajaran di tahun ajaran ini. Nanti teman-teman dikasih sebuah video ya, nanti ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini ada sebuah pengantar yang menurut saya cukup menarik ya teman-teman. Nah, pandemi COVID-19 telah mengubah praktik pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kondisi tersebut telah membuat sejumlah peserta didik mengalami kehilangan kesempatan belajar. Kehilangan kesempatan belajar tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga dirasakan oleh satuan sekolah dan orang tua. Nah, sebagai guru, apa yang Anda alami dan rasakan? Nah, berikut ini Bapak Ibu guru akan diajak untuk bersama-sama menyaksikan video yang memberikan gambaran mengenai pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Apakah Anda merasakan keprihatinan yang sama? Jadi ini kurang lebih saya ceritakan di dalam video ini. Ditunjukkan beberapa data kalau ada banyak peserta didik yang mengalami stres ya teman-teman, karena dia mendapatkan tugas-tugas yang banyak sekali ya, sedangkan dia nggak pernah merasakan pembelajaran secara langsung. Bahkan ada di salah satu sekolah itu anak peserta didiknya stres sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, itu adalah satu bahan evaluasi kenapa diperlukan yang namanya panduan pembelajaran tatap muka yang secara terbatas ini. Itu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah landasan hukum pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi undang-undangnya mulai dari Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 14 dan segala macam. Di sini juga ada dasar hukumnya ya teman-teman. Nah, ini berdasarkan SKP 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Yang kedua, satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi. Yang ketiga, peranan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Gitu ya teman-teman. Terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri ini bisa kita lihat. Yang pertama tentunya memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan
untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Itu adalah tujuan dari adanya panduan ini, teman-teman. Terus manfaat ya, kali ini manfaatnya yang pertama tentunya mendapatkan hak untuk belajar ya, atau mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas yang mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masa pandemi COVID-19. Sepertinya ini kalimatnya sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkupnya ya, teman-teman. Ruang lingkup yang pertama, pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan. Terus menyusun RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. Kemudian pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru, peserta didik, orang tua dan wali dari peserta didik tersebut. Terus yang selanjutnya adalah ukuran keberhasilan dari adanya panduan ini, teman-teman. Nah, tingkat kepatuhan protokol kesehatan itu tentunya adalah yang paling utama, disebut sebagai ukuran keberhasilan bagi kepala sekolah. Kemudian tingkat pelibatan gurunya, tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran, kemudian tingkat pelibatan dari orang tua. Dan untuk keberhasilan dari guru sendiri adalah tingkat kepatuhan dari protokol kesehatannya. Kalau misalkan nanti ada pembelajaran tatap muka, kemudian tingkat pelibatan orang tua dan tingkat pelibatan dari peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah kuis ya. Kita akan mengerjakan sebuah kuis di sini. Kalau kemarin untuk pra asesmennya soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, untuk kali ini kita coba start kuis terlebih dahulu. Apakah berbentuk pilihan ganda atau berbentuk uraian, atau biasanya berbentuk soal benar atau salah, teman-teman ya. Jadi soalnya berbentuk benar atau salah. Soal nomor 1, perubahan praktik pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tidak memiliki pengaruh pada satuan pendidikan ataupun siswa. Ini adalah pernyataan yang salah karena dia mengatakan tidak berpengaruh. Nah, justru malah kita sangat berdampak sekali gitu ya, teman-teman, karena nggak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring saja. Oke, lanjut ya. Berdasarkan SKB 4 Menteri, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Ini betul ya, teman-teman. Next, SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 menetapkan 3 poin penting dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini yang saya baca tadi ya, teman-teman. Ini juga benar. Oke, lanjut ya, teman-teman. Soal selanjutnya, membantu guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan atau status daerah terkait pandemi COVID-19 merupakan salah satu tujuan dirancangnya pembelajaran di masa pandemi. Ini juga pernyataan yang benar ya, teman-teman. Lanjut, terdapat 3 tujuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk kali ini kurang tepat karena tadi ada 4 tujuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, berarti ini salah. Terus selanjutnya, adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan merupakan salah satu manfaat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini adalah salah. Selanjutnya, adanya rujukan bagi satuan pendidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu manfaat dari BIMTEK ini. Jadi untuk pembelajaran campuran ini nggak dibahas sama sekali, ini juga salah, teman-teman.
Salah satu ruang lingkup pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ialah pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi guru dan tenaga kependidikan. Untuk yang kali ini jawabannya adalah benar ya. Ruang lingkup pelaksanaan di masa pandemi COVID-19 ialah pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID bagi satuan pendidikan sebagai acuan bagi guru dan tenaga kependidikan. Oke, ini benar. Nah, ukuran keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi dua. Ya, benar. Jadi, ukuran keberhasilan bagi kepala sekolah dan ukuran keberhasilan bagi seorang guru. Selanjutnya, pelibatan orang tua dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan ukuran keberhasilan bagi seorang guru. Ini juga oke ya teman-teman. Kita finish kuisnya dan kita tunggu sebentar seperti apa hasilnya. Baik teman-teman, bisa teman-teman lihat dari 10 soal kita sudah bisa menyelesaikan semuanya dan sudah mendapatkan nilai 100. Kita bisa melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada refleksi dan perayaan belajar pertama tentang konsep pembelajaran di tahun ajaran 2021 dan 2022. Jadi kita sudah selesai menyelesaikan topik 1 ya teman-teman. Tadi kayaknya ada tugas ya, bentar ya, tadi kayaknya ada yang kelewatan ya teman-teman. Bentar. Oke, kita coba baca dulu. Nah, ini ya, menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep pembelajaran tahun ajaran ini pada masa pandemi COVID-19? Silakan menuliskan dalam jurnal belajar pribadi Anda. Oh, disuruh menulis dalam jurnal. Bapak atau Ibu dapat membuat jurnal belajar pribadi dengan menyediakan sebuah buku catatan untuk menuliskan konsep-konsep kata kunci yang Anda rasa penting termasuk refleksi belajar Anda untuk setiap topik pembahasannya. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya yaitu kerangka dasar pembelajaran. Ini tugasnya yang walaupun di sini nggak bisa kita upload, tapi ini secara mandiri kita bisa melakukan sebuah refleksi dari apa yang kita pelajari mengenai mengenai konsep pembelajaran. Jadi kita nyiapkan aja buku untuk mencatat hal-hal yang sekiranya itu adalah penting, gitu ya teman-teman. Dan sepertinya untuk materi atau tema konsep pembelajaran sudah selesai. Ini sudah terchecklist semuanya. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan di sini. Kalau misalkan ini belum ada checklistnya, itu berarti menunjukkan ada hal yang kurang. Ya, diperhatikan di pojok kanan atas ini, itu juga ada tulisan tandai selesai. Kalau misalkan ini sudah terchecklist semuanya ya teman-teman, ini bisa kita klik tandai selesai. Nah, maka di sini nanti akan berganti menjadi checklist juga. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Nah ya, untuk konsep pembelajarannya sudah terchecklist. Kita selanjutnya bisa melanjutkan untuk tema yang selanjutnya, yaitu mengenai kerangka dasar pembelajaran. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and share video ini biar semakin banyak yang tahu mengenai video ini. Terima kasih telah menonton video ini.